Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat anugerahnya kita boleh dipertemukan di dalam Zoom Meet kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Karir, yang dimana anggotanya saya sendiri, Desrin Kambalu, dan saudari Pina Lainde yang akan membawa kita dalam materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Pina untuk mempresentasikan materinya. Kepada saudari Pina, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Olvina Lainde, untuk memaparkan materi dari kami, kelompok 4, mengenai manajemen karir. Kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan memahami dulu apa itu pengertian dari karir. Suatu karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Bagi banyak orang, pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan suatu bagian dari rencana yang disusun secara hati-hati. Istilah karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Literatur ilmu pengetahuan mengenai perilaku atau biasa disebut dengan behavioral science pada umumnya menggunakan istilah tersebut dengan pengertian. Beberapa pengertian adalah sebagai berikut. 1. Karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan ke jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi yang lebih baik dalam menjalin hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Yang kedua, karir sebagai petunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas jalur karirnya. Yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan kerja. Dalam konteks ini, semua orang dalam sejarah kerja mereka mempunyai karir. Kita masuk ke slide selanjutnya mengenai pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Manajemen karir individu sebagai manajemen karir yang dilakukan secara individu dengan tujuan untuk menetapkan perencanaan dan perkembangan karirnya selanjutnya. Sedangkan menurut Gatterwage pada tahun 1976, manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Terdapat beberapa istilah dalam konsep dasar perencanaan karir. Yang pertama adalah karir itu sendiri, yang kedua adalah jalur karir, yang ketiga adalah sasaran karir, yang keempat perencanaan karir, dan yang kelima pengembangan karir. Manfaat keterlibatan Departemen SDM dalam perencanaan karir. Yang pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat internal penempatan staf. Kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, memfasilitasi penempatan karyawan tingkat internasional. Yang keempat, membantu pekerja yang memiliki keragaman tertentu. Kelima, memperkecil derajat perputaran karyawan. 6. Membuka jalan bagi karyawan potensial. 7. Memajukan pertumbuhan personal. 8. Mengurangi tumpukan karyawan. 9. Memuaskan kebutuhan karyawan. Dan ke-10 tahun terakhir membantu rencana kegiatan. Selanjutnya ada beberapa jenis pelatihan pengembangan karir. Yang pertama adalah pelatihan on the job, yang kedua adalah pelatihan magang atau apprenticeship training, yang ketiga pembelajaran informal, keempat pelatihan instruksi pekerjaan, yang kelima kuliah, keenam pembelajaran terprogram, ketujuh permodelan perilaku, kedelapan pelatihan berbasis audiovisual, yang kesembilan pelatihan ruang depan, ke-10 pelatihan berbasis komputer atau CBT, yang ke-11 pelatihan tim. Beberapa manfaat karir bagi individu. Yang pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi. Yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan karir individu dan organisasi.
Sebelum kita masuk pada penjelasannya, ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir, yaitu yang pertama, Career Need Assessment, yang kedua, Career Opportunities, yang ketiga, Need Opportunities Alignment. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Sedangkan perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir, atau biasa kita sebut career path. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa slide yang telah kita baca adalah pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seorang karyawan atau pegawai yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam pelaksanaan pengembangan karir, perlu dilakukan beberapa kegiatan, yakni penyusunan perencanaan pengembangan karir, pendekatan pengembangan karir, sistem pengembangan karir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kinerja organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keusangan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berkata-kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kepada Saudari Pina diucapkan banyak terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa presentasikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Desrin Kambalu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.